dari Bu Siwi itu minta nanti kan ada 5 jenis intake. Nah, mintanya itu per kelompok beda-beda intake-nya. Terus kelompok kita itu dapatnya intake jembatan. Ini kita tunggu 2 menit lagi ya. Baik, udah lewat 25. Ini kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang mungkin belum masuk bisa lihat recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ya teman-teman, di minggu ini tugasnya itu adalah bab 4. Nah, kalau berdasarkan SOP, harusnya kan besok itu kan minggu 5 ya. Jadi yang minggu 3 sama minggu 4 ini kita selesaikan semuanya bab 4 sampai 4.7 rencana implementasi pengolahan. Nah, di sini yang aku bilang tadi intake ini untuk nanti sih bab 5 intake kita itu intake jembatan. Nah, yang tahun kemarin itu lebih banyak pakai intake bebas sih kalau yang berdasarkan tugas besar yang kemarin. Baru di tahun ini dari dosen itu minta 5 jenis intake itu dibagi per kelompok ASIS. Nah, kebetulan waktu di leader shuffle kelompok kita itu dapatnya intake jembatan. Jadi nanti waktu di bab 5 kita bakal pakai perhitungan intake jembatan. Terus untuk mengenai debit ya. Nah, ternyata dari Pak Wawan itu mintanya tiap anak itu beda-beda. Makanya teman-teman bisa lihat di grup yang aku kirim. Ada Adam itu 100A, Nusa 150A, Tias 75B, dan seterusnya. Itu nanti disesuaikan sama SOP ini. Jadi, semisal ada nih 100A, berarti kapasitasnya 100 LPS, 100 liter per sekon, dan kualitas airnya nanti pakainya yang ada di SOP ini. Kayak gini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi yang aku bilang kemarin 125C, kan harusnya kayak gini kan awalnya, dan ternyata Pak Wawan mintanya tiap anak itu berbeda. Makanya dibuat kualitas sama debitnya berbeda-beda tiap anak. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Belum, Mbak. Oke. Nah, terus kita masuk ke bab 4. Nah, bab 4 ini tentang prelim penentuan proses pengolahan air. Nah, yang pertama itu adalah tentang kajian kualitas air baku terhadap standar kualitas air minum. Nah, jadi sebenarnya di subbab 4.1 ini kelihatan nggak di layarnya? Enggak, Mbak. Oh, Share belum ya? screen. Oke.
Coba aku ulang. Kalau ini kelihatan nggak? Udah, Kelihatan, Mbak. Mbak. Oke. Jadi di bab 4 ini kita bakal ngebahas tentang prelim desain atau penentuan proses dari pengolahan air. Nah, di subbab 4.1 ini itu tentang kajian kualitas air baku terhadap standar kualitas air minum. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membaca peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, kelas air itu kan ada 4. Ada kelas pertama itu untuk air baku, yang kedua itu untuk pertanian, yang ketiga itu untuk perikanan, yang keempat itu biasanya untuk rekreasi. Nah, sebenarnya kalau untuk kualitas air baku kan masuknya di kelas 1 ya, PP 82 tahun 2001. Nah, tapi di Tubes PB PAM ini kita bakal ngebandinginnya sama Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 mengenai parameter dari fisika dan kimianya. Di sini nanti ya teman-teman bakal nganalisis nih. Tadi kan udah dibagiin, misalnya ada 100 LPS dengan karakteristik A. Nah, ini aku kasih contoh tugas besar aku. Kalau yang tugas besar aku, dulu itu aku dapatnya yang kualitas E. Yang kualitas E. Nah, ini hasil pemeriksaannya, teman-teman bandingin sama yang di SOP. Yang ini. Warnanya kan ada 5, kekeruhannya 10. Ini SOP-nya kelihatan kan ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Ini warnanya 5, terus kekeruhannya 10. Nah, ini kan 5, 10. Yang teman-teman dapat kualitas airnya itu diisi ke sini semua, ke tabel ini. Terus nanti teman-teman bandingkan sama Permenkes 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Jadi kenapa sih dia nggak dibandingkan sama PP 82 tahun 2001 tentang kualitas kelas air yang pertama yang untuk air baku, karena ibaratnya kita kan bakal ngolah air ini menjadi air minum gitu kan outputnya. Jadi ya langsung aja kita bandingkan sama Permenkes 492-nya, gak usah dibandingkan sama yang PP 82-nya, karena bakal lebih akurat kan sama yang ini. Maksudnya lebih detail, lebih apa ya, lebih tinggi lah persyaratannya kalau di Permenkes 492 ini, makanya kita bandingkan sama Permenkes 492. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah parameter tersebut memenuhi baku mutu atau tidak gitu. Nah, semisal ini warna ya. Warna kan hasil pemeriksaannya 5. Terus batas atasnya baku mutunya itu kan 15. Berarti kan dia masih memenuhi nih. Terus untuk kekeruhan berdasarkan SOP ini 10 NTU. Sedangkan Permenkes 5. Oh, berarti dia kan melebihi 5 nih. Makanya dia tidak memenuhi. Terus daya antar listrik ini kebetulan di Permenkes ini nggak ada, jadi nanti dikosongin aja. Kalau misalnya di Permenkes ini ada, nah teman-teman masukin aja. Terus ini yang NH4, ini kan 0,5 ya, masih kecil daripada standarnya, berarti dia masih memenuhi. Ini NO2 juga masih memenuhi, yang NO3 kan juga lebih kecil daripada 50, masih memenuhi. Terus pH-nya masih di rentang 6,5 sampai 8,5, masih memenuhi. Terus untuk besi, ini masih memenuhi ya, karena kecil dari 0,3, mangan juga lebih kecil daripada 0,4. Ini zat organik juga masih memenuhi 4, yang lebih kecil daripada 10. Terus sulfat 4, ini masih memenuhi, klorida 25 masih memenuhi, dan kesadaran masih memenuhi. Nah, nanti di sini teman-teman interpretasikan. Berdasarkan perbandingan kualitas air baku, Permenkes 492 bahwa yang belum memenuhi yaitu kekeruhan. Jadi nanti teman-teman yang hasil pemeriksaan ini disesuaikan sama kualitas air yang teman-teman dapatkan. Semisal dapat A, berarti nanti yang di SOP A itu dimasukin ke sini terus dibandingkan sama Permenkes 492 sehingga kita tahu kira-kira parameter apa sih yang tidak memenuhi gitu. Sampai di subbab 4.1 ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Mbak. Belum ya? Belum, Oke. Mbak.
Terus selanjutnya itu 4.2. Nah, jadi sebenarnya di 4.2 ini tadi kan yang tidak memenuhi kan kekeruhan. Nah, nanti semisal teman-teman ada kekeruhan mangan sama warna, berarti nanti buatnya 3 kolom gitu kan. 3 kolom ke bawah. Nah, ini kekeruhan kan. Tadi konsentrasi kekeruhan berapa sih? Konsentrasi kekeruhan itu adalah 10 NTU dengan Permenkes baku mutunya yaitu 5 NTU. Nah, di sini kita buat konsentrasi. Yang di SOP itu berapa? 10 NTU. Standar baku mutunya berapa? 5 NTU. Berarti kebutuhan penyisihannya berapa? Konsentrasi awal dikurangi sama standar baku mutu dibagi dengan konsentrasi awal. Hasilnya 50%. Maka dia memerlukan pengolahan. Ini keterangannya. Sebenarnya ini tujuannya untuk memperjelas aja sih. Kalau misalnya kan kekeruhan yang tidak memenuhi. Nah, di sini kita kebutuhan penyisihannya berapa persen sih? Nah, cara carinya kayak gini. Konsentrasi awal dikurangi baku mutu per konsentrasi awal dikali 100%. Sampai di sini ada yang mau ditanyain atau enggak? Oh iya, di sini ini ya khusus yang memerlukan pengolahan aja sih, maksudnya biar nggak banyak. Ini kan tidak memerlukan pengolahan kan, nggak usah. Jadi yang dijabarkan di sini nanti yang memerlukan pengolahan aja sesuai dengan yang subbab 4.1. Ya gimana? Ada yang mau ditanyain? Belum, Mbak. Oke. Nah, terus ini parameter yang perlu dilakukan pengolahan. Dari hasil analisis kualitas air baku di atas menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air baku tersebut belum memenuhi standar kualitas air minum. Parameter yang perlu dipertimbangkan pengolahannya disajikan dalam tabel berikut. Nah, kebetulan sih tugas besar aku kemarin itu dapatnya yang kualitas E kan, jadi memang yang nggak memenuhi baku mutu tuh cuman kekeruhan aja gitu. Padahal teman-teman di kelompok lain itu ada yang mangan, ada yang besi gitu. Nah, kebetulan di kelompok aku itu dapatnya kekeruhan. Makanya di sini yang dibahas yang melebihi baku mutu yaitu kekeruhan gitu. Nah, nanti di sini teman-teman buat unit pengolahan beberapa parameter. Nah, jadi unit pengolahan yang bisa menurunkan konsentrasi si kekeruhan ini apa aja sih? Misalnya kekeruhan ini bisa diolah pakai unit apa aja gitu. Bisa pakai presedimentasi. Ini khusus air dengan kekeruhan yang tinggi. Terus bisa koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Nah, untuk mengetahui kira-kira unit pengolahan apa sih yang digunakan, teman-teman itu bisa ngeliat di bahan ajarnya Pak Wawan. Oh ini. Nih kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Sebentar. Oh ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melihat di buku Pak Wawan yang pernah aku kirimin. Nah, di sini kan tadi aku kekeruhan nih. Kira-kira alternatif pengolahannya bisa pakai apa aja? Bisa pakai praset. Tapi praset ini untuk kekeruhan yang tinggi. Koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, filtrasi. Nah, nanti semisal teman-teman dapat yang tidak memenuhi baku mutu itu kekeruhan sama warna gitu. Nah, nanti dijabarkan aja kekeruhan pakainya ini. Terus warna pakainya ini. Untuk alternatif pengolahan. Terus misal nanti zat organik gitu. Nah, nanti ditambahin bisa reserve osmosis, ion exchange, air stripping, absorpsi karbon, dan sebagainya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai subbab 4.2.1? Mbak mau nanya. Kalau misalkan dapat dari dapat bahan dari luar, maksudnya bukan dari buku ajaran Pak Wawan dan lebih sedikit itu loh Mbak, ternyata di referensi lain itu boleh nggak?
Boleh sih, tapi itu sumbernya dari mana? Maksudnya, apa ya, bisa dipertanggungjawabkan kan? Maksudnya kayak, apa ya, ITS atau ITB, atau maksudnya nggak cuman dari blog gitu kan? Dari jurnal gitu kan? Misal aja sih Mbak aku. Kalau misalnya dari jurnal nggak apa-apa. Mau dari jurnal atau mau dari misalnya buku PU, yang penting dia ini sih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum sih, Mbak. Oke, terus lanjut ya. Nah, jadi kan di sini tadi yang tidak memenuhi baku mutu kan kekeruhan. Nah, di kekeruhan ini kita jelaskan dapat dikurangi dengan pengolahan fisika dan biologi. Nah, dijelaskan kira-kira pengolahan fisika itu bisa dilakukan dengan apa aja. Misalnya, pengendapan secara alami atau sedimentasi. Terus bisa mulai proses koagulasi atau proses sedimentasi aktif. Terus yang kedua, dia bisa dilakukan dengan pengolahan biologi melalui proses purifikasi atau proses pemurnian air. Di sini sebenarnya teman-teman juga cari referensi sih, kira-kira misalnya kayak warna gitu kan. Warna itu bisa dia kayak diolah dengan pengolahan yang bersifat apa, misal fisika sama biologi. Kalaupun misal dia fisika, dia itu bisa dikelola pakai unit apa, apakah sama kayak gini, pakai koagulasi, pakai flokulasi, atau pakai unit yang lain, kayak gitu. Jadi nanti ini tetap dijabarkan berdasarkan uh, parameter yang tidak memenuhi baku mutu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Oke. Mungkin belum. Terus selanjutnya itu adalah analisis kondisi parameter kualitas air baku. Nah, di sini ya ini sebenarnya sama sih kayak 4.1 tadi, analisis dari kualitas air Sungai Serayu. Yang kualitas di SOP itu teman-teman bandingkan sama Permenkes 492. Ini sebenarnya sama sih sama subbab 4.1, cuman bedanya tahun 2000 angkatan 16 itu kan kebetulan 4.1-nya dibandingkan sama PP 82 tahun 2001 gitu. Nah, di sini baru mereka kan bandingkan sama 492, Permenkes 492. Nah, waktu di angkatan 17 ini semuanya langsung dibandingkan ke Permenkes 492 aja. Makanya ada dua tabel kayak gini di subbab 4.1 sama subbab 4.3. Nah, ini tetap sama kayak tadi. Terus di sini juga diinterpretasikan sama kayak 4.1 tadi, yang tidak memenuhi itu adalah kekeruhan. Nah, selanjutnya di 4.3.1 ini teman-teman bahas berdasarkan ini pakai referensi, boleh dari buku, boleh dari jurnal, atau dari bahan ajar universitas lain juga boleh. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana. Nah, di sini misalnya pengukuran kekeruhan dilakukan dengan mengukur transmisi cahaya menggunakan sumber cahaya standar. Bisa diuji dan dinyatakan dalam satuan TU, NTU. Ya, pokoknya teman-teman jelaskan aja mengenai kekeruhan, misalnya cara pengukurannya seperti apa. Terus yang poin A, sumber dari parameter kekeruhan. Ini teman-teman jelaskan. Sama, ini juga berdasarkan studi literatur. Kenapa sih kekeruhan itu sumbernya dari mana? Gitu. Teman-teman jelaskan di sini. Misalnya kekeruhan disebabkan oleh adanya kandungan TSS, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Terus ini dampak bagi makhluk hidup. Ini poin A, B, C ini wajib dijabarkan. Yang D juga. Misalnya dampak bagi makhluk hidup. Tingkat kekeruhan itu dapat mengurangi penetrasi sinar cahaya matahari ke dalam air, sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesis dan dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman air.
Nah, terus bagi instalasi ini apa? Instalasi ini instalasi pengolahan air minum ya. Kekeruhan itu bisa ngapain sih? Bisa ngerusak alat misalnya. Nih, terjadi membuat instalasi menjadi keruh, terus membentuk deposit pada pipa-pipa, alat-alat, kettle, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa cari di jurnal. Lagi-lagi studi literatur sih yang ini. Terus cara menurunkannya gimana? Oh, ternyata dia bisa diolah menggunakan unit koagulasi, pengendapan, dan filtrasi. Nah, di sini kan kekeruhan ya. Nanti semisal teman-teman lebih dari satu yang tidak memenuhi baku mutu, misalnya ada warna gitu. Nanti teman-teman juga jabarkan warna gitu. Cara ngukur warna itu gimana, terus sumber dari parameter warna itu apa, dampak bagi makhluk hidup apabila warna itu melebihi baku mutu itu apa, dampak bagi instalasi, sama cara penurunannya, cara menurunkan atau pengolahannya juga dijabarkan. Semisal nanti teman-teman dapat 2 parameter atau 3 parameter, tiga-tiganya itu tetap dijelaskan dengan subpoin A, B, C, D ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Coba, Mbak, masuk. Masuk. Saya sebenarnya ada sih, Mbak, tapi kayaknya nanti di akhir aja ya, Mbak. Oh ya udah, oke. Terus ada yang mau nanya lagi nggak? Mbak mau tanya, Mbak. Itu untuk kayak materi yang menjabarkan ABCD itu ada ketentuan jurnalnya tahun berapa sampai berapa atau bebas, Mbak? Bebas aja sih, menurut aku, yang mempermudah teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan 10 tahun terakhir, tapi semisal susah carinya, nggak apa-apa pakai yang tahun lama. Yang penting ada. Makasih, Mbak. Oke, ada lagi? Oke, ada ya. Kita lanjut ke subbab 4.4 tentang alternatif pengolahan air. Jadi ini dalam menentukan pengolahan yang diinginkan, maka diperlukan aspek teknis. Ini teman-teman bisa baca nanti, dan ini dikopas aja sih. Yang ini. Nah, nanti nih di efisiensi pengolahan air minum, ini sumbernya dari Metcalfe and Eddy. Ini disamakan aja, karena efisiensi pengolahan air minum ini sumbernya udah bagus. Nah, kemudian ini sih sebenarnya yang sulit di bab 4 itu adalah perbandingan alternatif unit pengolahan air minum. Jadi teman-teman membuat kira-kira unit, tadi kan teman-teman udah nentuin nih, misalnya kekeruhan ini dia pakai unit apa aja sih ngolahnya, bisa pakai praset kan tadi, praset, koagulasi, flokulasi, sedimentasi gitu. Nah, di sini teman-teman kayak ngerancangin gitu, kira-kira kita buat 3 alternatif, kira-kira nanti bakal dipakai yang mana sih gitu. Misalnya kalau misalnya air dari sungai itu kan diambil pakai intake nih, intake-nya kita pakai intake jembatan. Pasti kan awalnya ada bar screen kan, biar sampahnya nggak masuk, nggak ngerusakin alat-alat yang ada di intake. Terus nih koagulasi, flokulasi, sedimen, filtrasi. Filtrasinya dia pakai rapid sun filter. Jadi sebenarnya kalau misalnya suatu unit pengolahan itu pakai sedimentasi, otomatis dia akan pakai filtrasi. Setahu aku ya, karena ibaratnya di sedimentasi ini kan masih ada lumpur yang ngendap gitu, makanya dia butuh unit filtrasi untuk memfilter agar yang tidak bisa terendapkan tadi itu terfilter oleh sandnya gitu. Terus dikasih desinfeksi sama reservoir. Terus misalnya alternatif 2 nih, tetap sama kan pakai baris clean intake. Nah, dia pakai prasedimentasi. Kalau di sini kan dia tadi langsung ke koagulasi. Kalau sini misalnya pakainya praset. Terus pakai filtrasi yang slow, sun filter. Kalau ini kan yang rapid. Kalau ini pakainya yang slow. Terus desinfeksi sama reservoir. Nah, di sini tetap sama, pakai praset. Tapi di sini dia mencoba suatu teknologi yang baru
membrane filtration. Kalau sedimentasi ini kan masih manual gitu, masih konvensional. Kalau yang membrane filtration ini kan emang udah teknologinya udah lebih tinggi gitu. Terus pakai desinfeksi sama reservoir. Nah, nanti di dalam penentuan teman-teman apakah mau pakai yang canggih ini bisa dicari berdasarkan studi literatur juga. Kayak misalnya kan kalau di buku Pak Wawan tuh emang yang konvensional, pakainya yang sedimentasi. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cari referensi kira-kira kekeruhan ini bisa pakai apa aja sih. Misalnya kayak ini kan, pakai membrane filtration. Ini sih yang sebenarnya agak susah dalam penentuan alternatifnya. Nanti semisal teman-teman misalnya ini mangan sama besi, ada mangan sama besi. Nah, mangan sama besi itu kan bisa diolah pakai aerasi. Nah, mungkin aja nanti teman-teman kombinasi antara sedimentasi sama aerasi. Maksudnya dikombinasikan gitu unit pengolahannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, mau tanya, itu alternatifnya harus 3 gitu ya? Nggak harus ada 1, 2, 3 atau 2 aja? Iya benar, alternatif itu harus 3. Karena ibaratnya nanti kita bakal ngadain scoring. Jadi nanti yang mana skornya tertinggi, nah itu yang bakal kita pakai. Jadi di sini ibaratnya di alternatif ini kita kayak aku mau ngolah kekeruhan, kira-kira bisa pakai apa aja ya? Oh, coba deh ini misalnya plan A-nya gini, plan B-nya gini, plan C-nya gini. Terus nanti kita bakal scoring dia gitu. Setelah di scoring, oh ternyata yang tinggi yang pertama gitu. Oh berarti plan A aku nih harus dieksekusi gitu. Jadi yang dipilih misalnya alternatif 1. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, untuk alternatif 1, 2, 3 ini teman-teman ada ini nggak punya buku Trijoko nggak? Yang tahun 2010 tentang unit produksi. Enggak, Kak. Nggak punya, Mbak. Nanti coba aku fotoin deh. Kayaknya di situ ada ini deh. Maksudnya kayak gambaran gitu loh alternatif 1, 2, 3-nya apa. Jadi nanti bisa ngeliat. Sebenarnya emang ini sih yang paling susah di bab 4 nentuin alternatif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini setelah kita udah nentuin nih alternatif 1, 2, 3-nya, kita jelaskan di alternatif 1 itu misal terdiri dari 5 unit. Koagulasi, flockulasi, sedimen, filtrasi, desin, dan ditampung di reservoir. Nah, nanti teman-teman wajib buat bagannya kayak gini. Teman-teman udah belajar pakai visio belum sama Pak Arya? Ya, Nah, itu lebih mudah sih kalau misalnya pakai visio. Nanti buat bagan alirnya. Koagulasi, flockulasi, sedimen, filtrasi, desin, sama reservoir. Nah, terus nanti di sini, ini kan nama removalnya karena kekeruhan sih, kekeruhan aja waktu di tubes Mbak. Nah, ini kita buat kekeruhan. Jadi, di bar screen ini kan kekeruhan ini nggak bisa dihilangkan ya, makanya di strip. Terus di koagulasi ini kekeruhan. Tadi di SOP kita, kekeruhan itu kan nilainya 60 ya, 60 NTU. Terus persentase efisiensi pengolahannya itu berapa? Kita lihat lagi yang tadi dari Metcalfe and Eddy. Koagulasi ini bisa 60-70%. Nah, berarti untuk persentase removalnya kita bisa milih antara 60-70%. Di sini aku ngambilnya 60%. Sebenarnya itu nggak boleh sih langsung ngambil 60% gini. Ada hitungannya, ada kayak mass balance-nya gitu. Tapi aku juga kurang paham sih gimana caranya. Kayak teman-teman ada yang paham nggak caranya? tahu Enggak, Mbak. juga sih, Mbak. Enggak, Mbak. Nah iya, soalnya waktu PBPAB semester 6 kemarin, nah Pak Wawan bilang kayak gitu.
nggak bisa langsung diambil 60% gitu, kata bapaknya. Harus ada perhitungan detailnya, dan itu udah kalian pelajarin waktu sapro, kata bapaknya. Tapi seingat aku sih, ini belum pernah diajarin, makanya sampai sekarang masih belum tahu caranya gimana. Tapi di sini jadinya ngambilnya sesuai dengan asumsi berdasarkan kriteria desainnya ini, persentase removalnya berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu caranya, ayo kita sharing-sharing. Nah, jadi misalnya di sini efisiensi removalnya kan 60-70. Nah, aku ngambil 60. Terus ini nilai removal treatmentnya berapa? Tinggal teman-teman kaliin 60/100 dikali 10. Itu 6. Terus sisa removal treatmentnya berapa? Tinggal 10 dikurang 6. Ibaratnya gini, aku punya kualitas air baku 10, terus efisiensinya 60%. Berarti 10 kali 60% sama dengan 6. Ini yang bisa disisihkan. Kira-kira kekeruhanku tinggal berapa sih? Berarti tinggal 10 dikurang 6. Jadi 4. Terus, misalnya dilanjutkan sama flokulasi nih. Flokulasi kan tadi yang terakhir kan 4 nih, 4 NTU. Terus flokulasi itu presentasi pengolahannya berapa sih? Flokulasi ini 60-70% juga. Oke, aku ngambil 60. Nah, ini sama. 4 dikali 60%, 2,4. Berarti sisanya berapa? 4 dikurang dengan 2,4, 1,6. Terus dimasukin lagi ke kekeruhan. Nah, ke sedimen, sorry. Sedimen. Terus di sedimen ini berapa? Pokoknya teman-teman buat presentasi efisiensi removalnya lihat yang di sini. Sedimen 10-30%, kayak gitu. 30% misalnya aku ngambil, berarti 1,6 kali 30% sama dengan 0,48, nanti 1,6-nya dikurang sama 0,48, jadi 1,12. Kayak gitu sampai ke desin. Terus karena di reservoir ini kan nggak ada presentasi penyisihan, karena kan tujuannya hanya menampung air aja. Makanya dia nggak dikalikan sama presentasi efisiensi removal, jadinya 0,25. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Mbak. Oke. Belum, Mbak. Nah, terus ini nanti dari hasil yang di atas, teman-teman interpretasikan pakai kata-kata berdasarkan perhitungan efisiensi removal, diperoleh nilai kekeluhan sebesar 0,25 nih, yang akhir. Nah, terus berdasarkan PP 82 tahun 2001 dan 492 tahun 2010 nih Permenkes, bahwa standarnya itu kan 5 ya, 5 NTU. Jadi kan dia sudah memenuhi baku mutu. Terus di alternatif 2 juga seperti itu. Teman-teman berdasarkan alternatif 2 tadi kan yang di tabel, ini dibuat bagan terus dihitung persentasi removalnya seperti apa. Nah, ini caranya sebenarnya sama kayak yang tadi. Kan tetap 10 NTU kan. Terus kalau dia pakai praset 60% efisiensi penyisihannya. Jadi 6, 10 kurang 6, 4. Terus filtrasi juga persentasi penyisihannya berapa? 50. Berarti ini ntar 4 dikali 50%. Sama sih sebenarnya ini. Jadi nanti ini kekeruhannya 0,9. Berarti ini kan lebih besar ya daripada yang tadi kan 0,25. Ini diinterpretasikan aja. 0,9. Terus yang di alternatif 3-nya juga sama. Ini buat bagan dulu. Terus ini juga sama kayak tadi. Oh iya, misal ini kan membran filtration ya, membran filtrasi. Nanti persen efisiensi pengolahan ini kan nggak banyak ya yang di sini tadi. Nah ini mungkin nanti kalau misalnya nggak ada di sini,
kayak membran filtrasi kan nggak ada ya di sini. Nah, teman-teman bisa nih cari di referensi lain, kira-kira persentase dari efisiensi removal-nya berapa persen buat perhitungan di tabel ini. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada dua parameter yang melebihi baku mutu, teman-teman juga ngitungnya dua gitu. Misalnya ini kekeruhan, misalnya kekeruhan sama warna. Nah, misalnya 10 lah ya, 10. Ini warna misalnya. Dua gitu ya. Nanti kekeruhan 10, berarti ini kan dikaliin 60% ya, jadi 6. 10 kurang 6, 4. Nah, terus nanti 4 ini teman-teman pindahin ke yang kekeruhan ini. Jadi 4. Tapi nanti ininya disesuaikan juga ya, maksudnya kalau kekeruhan kan dia harusnya preset sama membran kan. Nah, misalnya warna pakai apa ya warna ya? Misalnya pakai B gitu kan. Nah, nanti teman-teman buat unitnya B. Terus di sini nanti sesuaikan aja. Pakai membran filtrasi. Mungkin ini ya teman-teman, nanti coba ini deh, minta sama kakak tingkat yang ini kan sebenarnya SOP-nya sama ya sama tahun yang kemarin. Jadi semisalkan aku dapatnya yang E, nah nanti kalian bisa kayak cari referensi ke aku, karena kalian kualitasnya sama kayak aku gitu. Nanti bisa ngeliat alternatifnya. Nah semisal nanti kayak Adam dapatnya A. Nanti berarti Adam coba cari kakak tingkat yang tugasnya pakai kualitas air A. Jadi nanti untuk unit pengolahannya sama alternatif pengolahannya kan bisa jadi referensi gitu untuk mempermudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak, berarti misalkan prasedimentasi misalkan itu kekeruhan juga, warna juga gitu kan. Terus nanti dibuat apa namanya, 2 kolom gitu di dalam prasedimentasi. Tetap dibuat 2 kolom. Ini tetap dibuat berarti nanti hasil akhirnya ada warna, ada kekeruhan gitu ya, Mbak? Benar. Oke. Yang lain ada yang pengen nanya? Ini sebenarnya ini sih, karena tugas aku nih terbilang mudah sih. Maksudnya kan cuma satu doang yang melebihi baku mutu. Kebetulan sih. Kalau teman-teman yang lain itu, yaitu 2-3 biasanya. Ada yang mau nanya lagi? Nanti coba ini deh, aku bantuin mintain sama temanku juga. Untuk contohnya. Kalian udah pada dapet ini belum? Lanjut dulu aja, Mbak. Enggak, kamu nanya dulu aja. Aku ntar nanya di akhir. Oke, mau tanya, Mbak. Sebenarnya sih pertanyaan ini agak nggak berguna buat topik ini, Mbak. Tapi ada yang ganjil aja, Mbak, di pemikiranku. Mau tanya ini, Mbak. Mbak, buat ini loh, Mbak, buat penentuan standar baku mutu dari Permenkes maupun standar nasional itu, Mbak Nurullah tahu apa metodenya gimana gak sih? Soalnya tuh saya gimana ya, pemikiran saya itu kan dari mereka juga yang melakukan juga sama-sama kita ya, nggak entah mereka itu menentukan penilaian itu akurat apa enggak, saya juga nggak tahu. Takutnya gimana ya, pemikiranku tuh agak kurang percaya gitu loh sama walaupun itu data dari SNI gitu. Jadi sebenarnya ini maaf juga ya koreksi kalau misalnya salah, tapi setahu aku biasanya itu memang dilakukan studi terlebih dahulu dan studinya itu udah
dilakukan lama dan cakupannya tuh luas. Kayak, bentar, aku kasih pemisalan. Misalnya di pengolahan air limbah ya, misalnya pengolahan air limbah. Di pengolahan air limbah itu kan kita punya kriteria desain gitu kan. Ya misalnya kayak presentasi removal gitu kan. Presentasi removal misalnya sedimentasi 60% atau yang lainnya tuh 50%. Nah, itu sebenarnya udah dilakukan penelitian terdahulu gitu. Udah dilakukan penelitian terdahulu oleh peneliti dan maksudnya mereka juga nelitinya itu berdasarkan kondisi di negara tersebut gitu. Jadi semisal teman-teman ngebandingin bedanya kualitas air di Amerika sama di Indonesia pasti timpang kan. Maksudnya di Indonesia ini lebih apa ya? Lebih lebih apa ya? Lebih tinggi lah baku mutunya. Maksudnya nggak sedetail yang di Amerika. Ya kenapa? Karena kan mereka juga apa ya? Ibaratnya gini, ibaratnya sedangkan standarnya aja sudah segini, tapi di lapangan belum tentu segini gitu. Kayak aturannya segini, tapi di lapangan kadang itu masih ada yang tidak memenuhi. Misalnya tempat aku KP gitu kan, harusnya kekeruhan itu 5 NTU gitu kan. Nah, sedangkan di lapangan aja itu nggak sampai 5 NTU. Tapi kalau misalnya dasarnya dari mana, setahu aku sih udah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Tuh. Aku susah sih sebenarnya menggambarkan kata-katanya seperti apa. Tapi penelitian secara realnya misalnya Mbak, misal parameter FE gitu ya. Misal dari katakanlah dari Permenkes 5 ppm. Nah, mereka itu dapat nilai 5 ppm-nya itu dengan metode penelitiannya itu gimana? Atau mungkin kalau aku gimana ya Mbak? Aku tapi nggak tahu sih ini. Misal ya dari penelitiannya itu secara realnya itu gimana loh Mbak? Gimana dia menentukan itu ini ya? Maksudnya Bisa dapat nilai 5 ppm-nya sendiri itu metode ya terus sama penelitiannya itu gimana? Secara apa ya? secara saintis gitu ya. Aku juga sebenarnya kurang tahu sih kalau misalnya metode kenapa dia dapat 5 NTU. Ibarat apa ya? Ibarat pemberian dosis nggak sih? Kayak kayak gimana ya? Kayak misalnya kamu sakit gitu kan. Itu kan ada ini ya, ada obat dengan dosis tertentu. Nah, aku kurang tahu sih kalau misalnya ini. Kalau misalnya penentuan secara saintisnya gimana. Tapi kalau analogikanya ya kayak gitu. Tapi maaf sih Dam, aku kurang tahu sih. Maksudnya kalau misalnya penentuan kenapa baku mutunya segitu dengan metode apa secara saintisnya aku kurang tahu. Oh gitu ya Mbak. Tapi Soalnya coba kan nih. Soalnya kan kita juga cuma ngikut aja ya Mbak, nggak tahu dasarnya gimana, cuma ya apa yang terima jadi dari ya walaupun mereka udah apa ya, udah tahu banget ilmunya. Soalnya aku penasaran aja Mbak itunya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, Dam. Ini Jadi deh. Mbak. Kenapa? Udah Mbak, makasih jawabannya. Maaf ya, aku belum bisa menjawab. Tapi ini menarik sekali. Kamu ini deh, coba tanyain nanti waktu kelas sama Bu Siwi atau sama Pak Wawan. Ntar kalau ada jawabannya kasih tahu ke aku ya. Iya benar sih, emang kadang kita tuh mikirinnya langsung aja kan. Tapi nggak tahu sih sebenarnya metode yang digunain dia itu untuk dapetin nilai segitu tuh dari mana. Yang kita tahu ya, kita nguji kekeruhan ya pakai alat turbidimeter gitu kan, udah dapet terus dibandingin, oh nggak memenuhi gitu. Itu bisa sih coba ditanyakan sama Pak Wawan, aku kurang tahu. Oke, untuk teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum, Mbak. Oke, terus
Ini lanjut ke kriteria pemilihan. Nah, di kriteria pemilihan ini, pada saat ini ketika aturan terhadap pengolahan menjadi lebih ketat, ini sebenarnya aku kopas sih. Karena dia hanya narasi. Ini sebenarnya kesalahan. Harusnya kita memahami, tetapi kebiasaan kopas itu ya Allah. Nih, nanti teman-teman bisa baca. Ini narasi sih. Ibaratnya di sini dia tuh ngejelasin kira-kira nanti kita ini dia nyentuh scoring ya. Hal-hal ini tidak kalah penting selain masalah keefektivitasan dari pengolahan, itu potensi masalah lain pada unit pengolahan. Oke, ini jadi kayak bahan pertimbangan dalam scoring nanti. Misalnya dia bakal memikirkan kebutuhan luas lahannya berapa, investasinya berapa, kebutuhan operasionalnya berapa, dan lain sebagainya. Terus ini juga, selain itu terdapat beberapa pertimbangan mengenai pemilihan pola suatu IPA, beban pengolahan, aspek teknisnya ini, ketersediaan lahan, tapi ini nggak semuanya sih nanti. Nanti kalau misalnya yang scoring benar-benar scoring itu waktu tugas PTPA. Kalau ini masih kecil sih skalanya. Nih, dengan demikian perancang diharuskan mampu membuat perhitungan skalatis atau perhitungan gambaran alternatif untuk membuat desain bangunan pengolahan air yang disebut juga dengan scoring. Nah, scoring ini akan menentukan alternatif pengolahan air yang sesuai. Aspek-aspeknya itu nanti dinilai menggunakan bobot dan nilai yang sesuai dengan hasil pengolahan air yang dikehendaki. Nah ini, jadi berdasarkan uraian yang tadi, nah itu parameter penilaiannya ada 4. Berdasarkan kebutuhan lahan, investasi, operasional, sama tingkat kesulitan operasi dan pemeliharaan. Nah jadi ini misalnya ya teman-teman tadi kan udah ngelihat yang alternatif 1, kan tadi ini ya banyak praset. Koagulasi, flokulasi, terus sedimen, filtrasi. Nah, itu kan ini ya unitnya kan luas ya. Makanya kita buatnya bentar kayaknya aku salah deh, bentar. Bentar ya teman-teman, aku lihat. Oh, sorry. Jadi, karena dia pakai koagulasi sama flokulasi ini sebenarnya nggak terlalu luas. Tapi prasedimentasi ini luas. Karena prasedimentasi ini, itu tujuannya untuk mengendapkan partikel diskrit. Partikel yang bisa mengendap sendiri dengan time detention atau waktu tinggal tertentu. Jadi, memang karena praset ini luas sih. Sedangkan koagulasi flokulasi ini dia membutuhkan luas lahan yang kecil. Makanya di sini itu dia bilang kalau yang unit pertama itu kebutuhan lahannya mudah, sedangkan yang kedua ini sedang, yang ketiga ini sulit. Sebenarnya ini asumsi didasarkan pada hasil perhitungan. Kalau misalnya dulu sama Pak Ganjar, itu ada ini, perhitungan prelim. Jadi, perhitungan prelim itu, ibaratnya kita bakal ngetahuin kira-kira kasaran dari luas yang kita butuhkan untuk bangun IPA itu berapa. Misalnya, di koagulasi itu kita butuhnya berapa meter persegi, flokulasi berapa meter persegi, nanti kita bisa nambahkan. Nah, terus nanti di scoring ternyata yang butuh lahan banyak itu yang ini loh, kayak gitu. Sebenarnya ada prelimnya kalau di zaman Pak Ganjar. Nah, tapi sayangnya di kemarin itu kan sama Pak Wawan ya. Nah, sama Pak Wawan itu nggak pakai prelim. Jadi kemarin tuh sempet ngitung sih
Nanti coba aku cariin ya yang prelim ini biar teman-teman bisa ngetahuin kira-kira kebutuhan luas lahannya itu mudah atau enggak gitu. Paham nggak yang aku bilangin ini? Yang kebutuhan luas lahan. Mbak, mau tanya Mbak, Mm-mm. berarti kalau lahan yang dibutuhkan semakin luas itu berarti dia masuknya semakin sulit ya Mbak? Mm-mm, benar. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada ya? Nah, terus selanjutnya tuh biaya investasi. Berarti itu dari perhitungan atau sumber Giga 21-nya itu kayak gamblang gitu, Mbak? Sebenarnya itu harusnya itu berdasarkan fakta. Nah, tapi apa ya? Nanti deh teman-teman ini coba aku cariin prelimnya. Prelim itu dia perhitungannya sederhana untuk ngetahuin berapa luasnya. Jadi teman-teman nanti unit koagulasi luasnya berapa, populasi berapa, itu nanti bisa ditambahkan. Jadi kayak bisa tahu, oh ternyata yang alternatif satu ini butuhnya 50 meter persegi misalnya. Terus yang kedua ini misalnya 60, yang ketiga itu 70. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ngerankingin dia mudah atau sulit gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak dihitung ya, kalau nggak dihitung berdasarkan prelim, agak gamblang juga sih sebenarnya. Tapi nanti coba ini deh, coba kita hitung pakai prelim aja ya, biar maksudnya ada gambaran gitu. Tapi nanti prelimnya nggak dimasukin ke laporan nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman paham gitu, kenapa sih dia dipilih berdasarkan luas lahannya itu gitu. Maksudnya fungsi prelim untuk mengetahui gambaran luasan dari unit pengolahan yang bakal kita pakai. Tapi nanti nggak dimasukin ke laporan, cuman kayak hitungan kasaran aja. Mbak, itu kan hitungan ya, Mbak. Terus Mm-mm. kayak sulit kita mudah itu kan subjektif. Nah, itu ada standarnya atau gimana? Nggak ada sebenarnya. Jadi emang iya sih sebenarnya gamblang. Yang scoring, yang benar-benar scoring itu nanti di PTPA. Karena di PTPA itu apa ya? Emang ada standarnya kenapa kamu milih 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau misalnya di PBPAM ini gamblang sih sebenarnya. Kayak firasat sama asumsi kita aja gitu. Nggak ada aturan yang mengikatnya. Ada lagi yang mau nanya? Misal ya, ini biaya investasi kan. Biaya investasi ini karena tadi yang di 3 ini kan kita pakai membran filtrasi kan. Membran filtrasi ini karena dia nggak konvensional, dia kan kayak ibaratnya dia penggunaan teknologi yang lebih baru lah. Nah, itu biasanya mahal harganya daripada kita bangun konstruksi beton bertulang misalnya. Maksudnya dari bahan beton kan, yang konvensional kan biasanya dari beton. Nah, makanya di sini dia bilangnya mudah. Terus untuk biaya operasionalnya juga mudah, karena kan dia konvensional ya, bisa dilakukan oleh manual gitu. Sedangkan kalau misalnya membran filtrasi, karena dia menggunakan teknologi yang lebih canggih, dia memerlukan perlakuan khusus biasanya. Makanya biaya operasionalnya di sini diasumsikan sulit gitu. Terus untuk tingkat kesulitan dan operasional dan pemeliharaan juga karena dia konvensional dia termasuk mudah. Sedangkan karena dia teknologinya tinggi, berarti kan nggak sembarang orang bisa mengoperasikan itu. Berarti orang tersebut butuh pelatihan gitu kan. Dan juga pemeliharaan yang lebih khusus. Nah, setelah di ranking, ternyata yang tinggi itu di 12. Nah, nanti teman-teman buat yang apa ya, pemeringkatannya yang lebih tinggi di ini aja, di alternatif 1. Tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Nggak usah deh, ini aja. Nggak apa-apa sih, bebas. Kalau kemarin itu kebetulan sih yang tertinggi emang sengaja ditaruhin di 1.
Tapi nanti semisal teman-teman scoringnya tertinggi di 3 itu nggak apa-apa. Yang penting ada alasan yang mendasar kenapa dia bisa tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Astagfirullah, lupa. Bentar ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, 2 menit. Aku lupa ya Allah. Suara aku belum tak kata yang kira. Aku lupa teman-teman, jadi ini di grup angkatan itu sebenarnya ada pendataan buat ini pelatihan proper. Jadi dipilih yang 20 tercepat, tapi nanti diseleksi juga. Udah. Ya Allah, untung aja dia ngingetin. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Belum, Mbak. Oke. Terus nanti berdasarkan hasil skor ini interpretasi lagi sih. Berdasarkan dengan menggunakan metode Likert, ya nama metodenya metode Likert, diperoleh hasil bahwa alternatif pengolahan 1 memiliki scoring yang lebih besar. Kemudian nih pada parameter alternatif 1 tidak perlu membutuhkan lahan yang besar karena menggunakan filtrasi. Rapid sand filter ya. Berbeda dengan alternatif pengolahan 2 yang menggunakan slow sand filter. Ini nanti teman-teman jelaskan berarti kelebihan dari teman-teman jelaskan kenapa alternatif terpilih itu dia bisa terpilih gitu dibandingkan sama alternatif yang lainnya. Misalnya di sini kan dia butuh luas lahan yang kecil karena dia rapid. Terus yang kedua ini lebih besar biaya investasinya misalnya. Nah ini teman-teman jabarin. Ini sebenarnya iya sih, benar-benar harus ini sih sebenarnya aktif ngelihat kira-kira biayanya itu murah atau mahal sih kayak gitu. Cuman kadang apa ya, agak susah juga. Tapi ini coba teman-teman coba dulu aja dicari ya. Tingkat operasinya tidak selalu sulit. Kayak misalnya tingkat operasional dan pemeliharaan nggak terlalu sulit apabila dibandingkan dengan alternatif 1 dan 3. Salah ini 2 dan 3, maaf. Ada yang mau ditanyakan nggak? Menuju satu sebut terakhir. Belum, Mbak. Masih Oke. ngawang-ngawang. Ngawang-ngawangnya di bagian mana? Mungkin nanti kalau pas lagi ngerjain baru kepikiran, oh ini dari mana ya? Maksudnya baru jalan gitu loh, Mbak. Oh iya benar. Ntar misalnya teman-teman lagi ada hambatan atau bingung, ini aja tanya di grup nggak apa-apa. Mau jam berapapun nggak apa-apa. Kadang aku balesnya itu kalau ngecek HP. Kadang kan kalau lagi buka laptop kan juga buka line. Nanti kalau misalnya teman-teman, maksudnya bebas sih mau jam berapa aja. Nanti kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab sebisanya. Nanti tanya aja ya, semisal teman-teman bingung di dalam pengerjaan, nggak apa-apa, santai aja. Kadang emang iya sih, karena kan ini kita nggak sambil praktek kan. Jadi kalau misalnya waktu ngerjain kadang lupa atau baru kepikiran kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Iya Mbak, mau tanya lagi Mbak.
boleh. Maaf tadi kurang jelas atau gimana aku ngedengerinnya. Misalnya Mbak, Mm-mm. kita air bakunya dari Sungai Bengawan Solo. Nah itu parameternya yang nggak masuk kriteria Permenkes itu misal FE gitu ya. Nanti Mm-mm. kita juga melakukan pengujian nggak sih Mbak? Enggak. Jadi Nggak. kita mm-mm. Nah, terus nanti gimana hasil bandinginnya sebelum pengolahan sama setelah pengolahan? Jadi gini, Dem, kalau misalnya ya, kalau yang seharusnya, misalnya kita nih ngerancang nih, kita benar-benar ngerancang IPA nih. Nah, kita tuh benar-benar ya ngambil sampel dari sungai, terus nanti kita uji di lab, terus kita bisa ngetahuin kan, kita uji satu-satu, misalnya warna, kekeruhan, mangan, FE, dan lainnya. Terus ternyata kan yang tidak memenuhi baku mutu, anggaplah misalnya FE ini 10 gitu kan. Nah, terus misalnya baku mutunya 5 gitu kan. Nah, berarti kan kita bandingin, dia kan nggak ini ya, nggak memenuhi gitu. Nah, terus berarti kan 5 ya nggak memenuhi. Berarti dia kan nggak memenuhi. Makanya dia dibuat suatu unit pengolahan. Nah, ini tadi kalau misalnya kita ngetahuin kalau dia udah diolah itu dia memenuhi atau enggak berdasarkan ini sebenarnya, Dan. Yang alternatif pengolahan tadi nih. Ya misalnya yang pertama kan dia 10 NTU nih. Terus kan dia diolah kan karena dia kan nggak memenuhi baku mutu kan. Nah, dia diolah pakai koagulasi penyisiannya 60%. Jadi nanti kan ini tiap unit pengolahan kan pasti punya persentasi efisiensi pengolahan. Nah, jadinya ibaratnya waktu dia pertama kali kan dia 10 nih, waktu dia masuk ke koagulasi yang tadinya 10, dia jadi 4 gitu. Terus masuk ke flokulasi jadi 1,6. Nah, nanti sampai di akhir ternyata dia 0,25 NTU. Nah, terus ini kan berarti dia di bawah 5 kan, di bawah 5 NTU, berarti dia udah memenuhi baku mutu, kayak gitu. Maksudnya kalau Oh iya misalnya Mbak. secara teoritis kayak gini. Oh itu dapat hasil akhirnya secara teoritis ya Mbak? Dapatnya Nggak, secara nggak, teoritis, kalau nggak pengujian kan ya? iya nggak pengujian. Kecuali kalau nanti emang diproyekkan, nah itu baru nanti ya diuji. Maksudnya kalau misalnya apa ya, kalau dia udah dibangun gitu sih diuji sih. Kalau misalnya di tugas besar ini hanya sebatas teoritis, jadi nggak diuji, nggak diuji secara langsung. Tapi aku jadi pengen sharing di sana kalian. Ini bentar, mana ya? Mbak aku tanya lagi boleh nggak Mbak? Boleh. Gimana? Maaf ya tadi tanya terus. Lah aku mau tanya ini kan sebenarnya tujuan kita PBBM itu kayak kita desain kayak PDAM kan ya Mbak? Iya, Nah air gitu kan. bersih. Setahu Mbak Nurullah itu sumber air baku PDAM itu kebanyakan dari mana sih Mbak? Dari air sungai atau air gunung atau air sumur? Oke. Jadi untuk air baku itu sebenarnya yang paling banyak itu dari sungai. Nah, ini sebenarnya kita ya di Indonesia kan banyak sungai ya. Sebenarnya kita harus bersyukur karena kita tuh punya sumber air baku yang banyak. Beda sama negara lain kayak Singapura. Singapura itu impor air bersih dari ini loh, dari Malaysia. Ya. Dan Malaysia juga impornya dari Indonesia kan. Karena kita punya air baku yang banyak, dan air baku yang paling banyak itu berasal dari air permukaan. Nah, makanya sebenarnya kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang limbah sembarangan ya, karena untuk menjaga sungai kita itu gitu loh, jangan sampai tercemar. Kalau misalnya dia udah tercemar, tadi kan air baku kan dia masuknya kualitas air pertama gitu kan. Nah, kalau misalnya kualitasnya menurun, berarti kan dia nanti nggak bisa dijadikan sebagai untuk unit pengolahan gitu loh. Berarti kan nanti beban kerja dari si IPA-nya ini semakin besar gitu. Nah, kalau misalnya mata air itu sebenarnya ada, tapi nggak sebanyak sungai kalau untuk PDAM. Karena mata air itu biasanya adanya di daerah pegunungan, kayak gitu.
Dan juga biasanya kalau misalnya mata air itu kan elevasinya curam ya, dan dia membutuhkan BPT, bak pelepas tekan, agar pressure-nya itu tidak terlalu besar gitu. Kalau misalnya sumur dalam itu ini di PDAM Jepara itu pada pakai sumur dalam karena sungainya mereka tuh ibaratnya baru mau bangun IPA gitu, baru kayak studi kelayakan gitu, mau dibangun TPA. Kondisi existingnya mereka masih pakai sumur dalam gitu. Nah tapi kelemahan sumur dalam ini apa? Kalau misalnya kita terlalu sering dan terlalu banyak pakai sumur dalam, nah itu kan nanti lama-lama kan debitnya bakal defisit, debitnya bakal berkurang kan. Dan juga kalau misalnya diambil secara terus-terusan tanpa terkendali, itu kan bisa menyebabkan penurunan muka air tanah gitu. Oh, correctly. Jadi ya sebenarnya sih yang banyak dimanfaatkan dari air sungai karena ya itu tadi maksudnya ada plus minusnya. Kalau yang mata air itu terlalu jauh, kalau misalnya yang sumur dalam juga nanti debitnya semakin lama semakin sedikit gitu. Paling dia cuma bisa memenuhi beberapa tahun gitu. Tapi ya sekarang sungai di Indonesia ya gitu banyak sampah. Nih kalian nih kita Apa sih? amanahnya harus benar-benar dijaga lingkungannya. Kalau gini Mbak, tanya lagi Mbak. Boleh. Kalau seandainya Mbak, aku kemarin baca sama pernah survei Mbak, itu kan dari banyak perusahaan itu kan air bakunya itu kadang demineralisasinya itu dari air laut ya. Itu sampai jadi H2O gitu. Ya itu kalau dimungkinkan jadi air baku buat konsumsi gitu, menurut Mbak Nurullah gimana? Oke, jadi desalinasi itu sebenarnya kan pengolahan air laut jadi air baku ya, dimana nanti air bakunya itu bisa jadi air minum. Nah, tapi sebenarnya itu sangat-sangat relevan dan sangat-sangat bisa diaplikasikan di daerah yang pesisir gitu loh. Di daerah yang memang mereka itu hanya bisa air bakunya itu berasal dari air laut gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kayak di Semarang gitu kan, kita masih punya sungai, dan sungai itu masih bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, berarti kan kita lebih memprioritaskannya kepada sungai. Kenapa? Karena desalinasi itu kan teknologinya tinggi ya, dan itu biasanya investasinya lebih mahal biaya investasinya. Terus juga ini sih sebenarnya keterbatasan keterbatasan SDM-nya juga. Maksudnya kan itu butuh butuh orang yang benar-benar paham proses pengolahannya gimana, maksudnya gimana cara dia mengoperasikan alat, gimana cara dia memelihara alat, kayak gitu. Jadi investasinya bakal lebih mahal dan operasionalnya juga bakal lebih mahal. Makanya biasanya di daerah kita itu kan yang masih punya sungai gitu, yang sungainya itu masih bisa dimanfaatkan, itu lebih prefer ke pemanfaatan dari air sungai tersebut gitu. Lagi-lagi karena ini sih, karena biayanya juga. Tuh. Karena ini sih, iya emang operasional IPA yang dari sungai itu lebih murah gitu daripada yang desalinasi. Yang desalinasi itu kan biasanya peruntukannya untuk daerah pesisir atau daerah yang dekat dengan laut. Kayak gitu, Dan. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu pengen riset atau kamu pengen ngerancang alat desalinasi itu, menurut aku tuh sesuatu yang keren. Mana tahu nanti kalian waktu misalnya TA udah punya kan, maksudnya udah dapet info dari sekarang, terus itu bisa kayak dikembangkan jadi sebuah ide gitu. Jangan kayak aku baru mikirin judul TA tuh waktu disosialisasiin, dan itu kurang dari 1 bulan waktu pengajuan GB. Maksudnya kayak, aduh aku mau ngambil judul apa, skripsi, mau ngambil wilayah mana, kayak bingung gitu kan jadinya. Ini bagus nih kalau misalnya kayak ada atau teman-teman lain tuh udah punya kayak pemikiran, oh iya, kenapa sih IPA kita gitu-gitu aja? Gimana kalau misalnya kita buat IPA-nya itu dengan teknologi lain gitu? Nanti disesuaikan dengan kondisinya, oh berarti aku mau buat desalinasi misalnya di daerah
di daerah pesisir gitu, di daerah mana misalnya Semarang Bawah atau misalnya di daerah lain. Nah itu bisa banget, bisa banget. Keren sih itu, bisa banget. Bisa, Mbak. Bisa. Ntar kamu ini aja TA-nya tentang PB PAM kan, keren loh. Mbak, itu Paling jadi, kan Mbak. lulusnya lama, Mbak. Enggak ya, yang penting kan ilmunya dapet. Gimana? Ada yang mau nanya? Oh iya, satu lagi, kalau misalnya di daerahku ya, di daerahku itu kan alhamdulillah airnya masih bagus kan, makanya masih pakai air sumur. Terus kan aku ini kan kuliahnya kan di Semarang. Nah, terus aku heran gitu kan, kok PDAM, kok airnya PDAM gitu. Baru bang waktu masuk teknik lingkungan baru tahu gitu, oh ternyata memang kualitas dari air tanah dangkalnya itu gak bagus, makanya pakainya PDAM gitu. Nah, soalnya di daerah aku tuh yang apa ya, wilayah pelayanan PDAM itu cuman daerah sekitaran kota gitu, nggak nyampe ke daerah pinggiran. Karena itu sih alhamdulillah airnya masih bagus, jadi masih bisa dimanfaatkan buat kegiatan sehari-hari kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sementara belum, Mbak. Oke, terus kita lanjut ke 4.7. Nah, di 4.7 ini ya sebenarnya aku cuman apa ya, mengubah kata-kata doang sih. Ini sih sebenarnya memang kesalahan turun-temurun yang tak pernah habis. Jadi kayak oke, aku melihat ya dalam memproduksi air bersih IPA beroperasi selama 24 jam. Ya pasti IPA itu selalu beroperasi selama 24 jam karena dia juga akan mensuplai air selama 24 jam. Kapasitas IPA adalah sebesar ini, nanti teman-teman buat sesuai dengan kapasitas teman-teman, misalnya 100 liter per detik atau 150 liter per detik yang bersumber dari sungai apa. Kemarin misalnya aku di Cilacap pakainya Sungai Serayu. Nih, Kecamatan Kusugihan, Kabupaten Cilacap. Nih, sesuaiin sama daerah teman-teman. IPA merupakan instalasi pengolahan air secara konvensional. Karena aku tadi kan pakai alternatif satu ya, pakai koagulasi fluktuasi, sedimentasi, sama filtrasi. Makanya pakainya konvensional. Kemudian perencanaan bangunan pengolahan air minum dilakukan dengan sangat sederhana agar bangunan tersebut dapat di-uprating. Ya, di-uprating itu dapat membesar debit pengolahan tanpa mengubah bentuk dimensi. Nah, ini uprating ini ya, itu misalnya di PDAM Demak. Kemarin dulu waktu survei, itu tuh jadi misalnya IPA-nya itu kapasitasnya 100 gitu kan, 100 liter per detik. Nah, tapi dengan memodifikasi pipanya, maksudnya kan di instalasi pengolahan air minum itu kan ada apa ya, penggunaan pipanya, terus misalnya dia flokulasi gitu kan dia ada yang pakai horizontal baffle reaktor ya kalau nggak salah, yang ada yang horizontal ada yang vertikal. Nah itu tuh beliau yang kerja di direkturnya ya kalau nggak salah, yang kerja di PDAM Demak itu emang apa ya, spesialis gitu loh. Jadi dia kayak merekayasa nih IPA yang udah ada, IPA yang dari beton ini direkayasa, misalnya ditambahlah sekatnya jadi lebih banyak atau gimana gitu. Akhirnya kapasitas debitnya bisa meningkat jadi 150 LPS kayak gitu. Nah ini sih sebenarnya salah satu kelebihan dari kita menggunakan unit konvensional, karena dia bisa di-uprating. Kita bisa meningkatkan debit tanpa mengubah dimensinya, karena kalau mengubah dimensi itu biaya investasinya sangat-sangat mahal. Misalnya kalian buat IPA itu misalnya 100 juta, tapi nggak semurah itu sih aslinya. Nah, itu misalnya paling kapasitas 50 gitu. Nanti kalau misalnya kapasitasnya 100 itu pasti bakal lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi ya salah satu untungnya dia dapat di-uprating, dapat ditingkatkan debitnya tanpa mengubah dimensi.
Terus pada prinsipnya sistem pengolahan IPA adalah menjalankan fungsi seluruh peralatan yang ada dengan urutan listrik PLN, panel induk. Ya, ini sebenarnya aku kopas sih yang ini. Nggak bagus ditiru ini. Terus nih tahapan proses pengolahan air. Ini sebenarnya gimana teman-teman ngejelasin air itu diambil ya dengan bangunan penangkap air, intake ya, kita intake jembatan. Terus melewati bangunan intake. Pada bangunan intake dilengkapi dengan bar screen yang tadi. Terus air dari intake menuju IPA menggunakan 4 pompa dengan head sebesar. Nah ini sebenarnya ini apa ya, gambaran kasarannya dulu aja teman-teman buat 4 pompa nggak apa-apa. Soalnya biasanya emang pakai 4 pompa sih. Kalau yang di PDAM Solo itu aku lihat kemarin juga pakai 4 pompa. Tapi nanti di dalam realisasinya kenapa sih dia butuhnya banyak pompa? Karena misalnya dia bekerja itu secara bergantian, misalnya tiap 12 jam. Jadi misalnya 4 pompa nih, 12 jam pertama pakai pompa A, terus 12 jam kedua pakai pompa B. Terus selanjutnya pakai pompa C, 12 jam berikutnya pakai pompa D. Jadi kayak dia itu bergantian biar kalau pompa kan terus-terusan bekerja kan kadang bisa ini, bisa rusak. Kayak gitu. Terus buat cadangan juga sih sebenarnya. Semisal sewaktu-waktu pompa yang rusak, ada yang menggantikan kayak gitu. Terus setelah melewati intake, air baku kemudian ditampung pada bak koagulasi dan terjadi pengadokan cepat dengan injeksi bahan kimia koagulan berupa aluminium sulfat atau tawas. Ya ini bisa dibaca, terus dialirkan menuju flokulasi, terbentuk flok, sedimen, disalurkan menuju unit filtrasi. Nah ini nanti teman-teman ngejelasin unit pengolahan teman-teman apa. Tapi lebih detail lebih bagus sih menurut aku. Cuman aku kemarin emang apa ya, begitulah. Jadi aku cuma buat sederhana kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau didetailkan nanti itu sangat-sangat bagus. Kemudian setelah mengalami proses filtrasi, air dilanjutkan ke unit desin. Ini pipa transmisi ini sebenarnya aku kemarin tuh ngeliat di spam sih, karena kebetulan tahun kemarin itu debitnya sama kayak debit spam. Nah tahun sekarang itu baru debitnya harus disesuaikan dengan SOP. Jadi ini nggak usah dimasukin, nggak apa-apa sih. Karena teman-teman kan nggak ngitung juga ya pipa transmisinya berapa. Ini juga sebenarnya reservoir. Ini pakainya tube spam sih, yang ini. Karena debitnya sama kayak spam. Ini nggak teman-teman masukin nggak apa-apa. Terus air dari reservoir kemudian dipompakan menuju pipa distribusi untuk didistribusikan kepada konsumen. Udah selesai bab 4 kita. Oh iya, ini skema alternatif. Ini jelek sih gambarnya, karena aku tidak buat sendiri nih. Dulu aku kopas, ya Allah. Kalau teman-teman mau buat yang lebih detail, sangat-sangat bagus. Ini kan koagulasi flokulasi. Dia butuh koagulan berupa aluminium sulfat. Terus, yang aluminium sulfat ini buat dikoagulasi ya. Nanti flokulasi kan dia membentuk flok-flok. Terus nanti dia terendapkan di sedimen. Terus difiltrasiin, dikasih ini kapur, harusnya ini sih kaporit, hipoklorit, desinfeksi dan ditampung di reservoir kayak gitu. Ini teman-teman masukin yang ini aja yang udah terpilih aja. Misalnya nanti alternatif 3 yang terpilih ya udah buat alternatif 3. Kalau 1 buat 1 kayak gitu. Ini bab 4 kita udah selesai. Nah kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Mbak, Mbak mau tanya lagi, Mbak. Monggo duluan Najma. Oke. Untuk PPPAM ini berarti nggak ada wilayah khususnya ya, Mbak? Kayak wilayahnya tuh ngawang gitu, Mbak? Iya, sebenarnya apa ya? Ya kalau misalnya di Tubes ini, kalian gini aja, kalian nganggapnya kalian ngerencanain IPA di wilayah spam kalian. Misalnya aku dulu spamnya di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nah, berarti ini aja aku mikir, oh aku bakal ngerancang IPA-nya gitu. Bakal ngerancang IPA di Kabupaten Cilacap, kayak gitu.
Sebenarnya apa ya? Karena ini kan baru rancangan ya, dan bukan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu, semisal nih teman-teman mau ngerancang IPA, ya teman-teman harus ke lapangan gitu. Misalnya ya di Solo gitu, teman-teman mau bangun IPA di Solo gitu kan. Ya teman-teman harus tahu, kira-kira aku bakal ngambil air bakunya dari mana ya? Oh, aku mau ngambil dari sungai nih, Sungai Bengawan Solo gitu. Terus nanti kira-kira aku mau mau apa ya, mau lokasinya di mana sih. Nanti kan teman-teman berarti harus harus cari lahan yang kosong kan, dan lahan itu misalnya punya pemerintah, terus berdasarkan RT RW dari kota Solonya itu boleh nggak sih dibangun untuk IPA gitu. Nah, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya yang sebenarnya, kalau misalnya nanti buat skripsi gambarannya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman yang kalau misalnya sekarang kan kualitas airnya kan dari SOP gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti waktu skripsi, ya teman-teman nyampel air Sungai Bengawan Solo, terus nanti baru dibandingkan yang mana gak memenuhi. Nah, itulah yang kita cari alternatif unit pengolahannya bakal pakai apa aja, kayak gitu. Jadi ibaratnya, oh ya sekarang tuh kayak teman-teman belajar cara ngitungnya aja gitu, tapi kalau misalnya nanti penerapan di lapangan agak lebih kompleks lagi. Aku dulu pernah juga sih nanya sama Pak Wawan kan, misalnya nanti di bab 5, itu kan ada asumsi gitu kan, elevasi muka air maksimum, minimum, rata-rata, kayak gitu kan. Nah ini kan kayak asumsi gitu kan. Nah aku nanya sama bapaknya, Pak ini kenapa? Kenapa ini datangnya dari mana gitu kan? Terus kata bapaknya, ini nanti sebenarnya kalau misalnya di skripsi teman-teman datang ke sungainya terus teman-teman ngukur gitu loh, ngukur elevasi muka air maksimumnya di musim kemarau berapa, misalnya musim hujan berapa, jadi kayak tahu gitu. Tapi kalau misalnya di tugas besar ini kayak masih sekadar asumsi. Makanya bedanya skripsi sama sama tubes itu datanya bisa diasumsi gitu, tapi kalau misalnya di skripsi nanti datanya harus benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan, kayak gitu. Jadi ini Najma anggap aja kita mau ngerancang IPA di wilayah kamu gitu, tapi kita fokusnya ya cuman terhadap kualitas air, kita bandingin yang nggak memenuhi, kita cari alternatif pengolahannya apa, kayak gitu. Kita desain unitnya. Tapi mengenai misalnya dia mau disebarluaskan kemana airnya, nah itu udah ranahnya SPAM gitu. Jadi di PB PAM ini kita sebatas kayak ngitung unitnya pakai apa aja, dimensinya berapa, terus nanti luas wilayahnya berapa, kayak gitu. Profil hidrolis atau nanti muka airnya tuh kayak gimana, gitu, sampai di reservoir, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Surveinya di Solo ya, Mbak? Mm-mm. Nah, berarti ini maksudnya kan dari survei, tapi yang dipakai tetap yang kita rancang kan? Kayak tadi kan konvensional, di sananya memang konvensional kan yang di PDAM-nya, IPA-nya Mm-mm. emang konvensional. Kalau misalkan kita makainya nggak konvensional, berarti tulisnya ya sesuai apa yang kita rancang. Mm-mm, benar. Oke deh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Belum, Mbak. Mungkin nanti kalau pas sudah ngerjain Mbak Nurwa mau tanya. Mm-mm. Tadi kan suruh lihat punyanya Kating ya Mbak buat referensi. Mm-mm. Yang apa? Yang A sama B gitu-gitunya. Mm-mm. Nah itu sebenarnya yang bedain punya kita sama punya Kating tuh yang mananya sih Mbak? Di angkanya atau angkanya juga sama? Angkanya pasti berbeda sih, karena tahun kemarin itu pakainya sesuai dengan debit spam. Kalau sekarang pakainya debit SOP, jadi udah dipastikan berbeda. Nah, aku bilang coba cari referensi dari cutting itu sebenarnya
untuk mempermudah sih teman-teman kira-kira misalnya kan yang nggak memenuhi warna kekeruhan gitu kan. Nah, kira-kira alternatif pengolahannya apa sih? Nah, itu kayak teman-teman bisa cari referensi di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa cari referensinya itu apa ya? Nggak cuma dari tugas cutting, tapi juga dari misalnya dari ini skripsinya anak ITS itu biasanya mereka dipublis sih. Itu tentang PB-PAN itu ada. Mereka ngerancang IPA atau dari jurnal misalnya kayak warna itu pakai apa sih, konvensional pakai ini, ternyata kalau teknologi yang lebih canggih bisa pakai ini kayak gitu. Nah teman-teman bisa kayak gitu, tapi nanti pasti beda sih maksudnya perhitungannya. Nanti ya misalnya di bab 5 ini kan nanti teman-teman bakal ngitung bar screen gitu kan, terus ini misalnya ya koagulasi gitu. Koagulasi itu kalau misalnya di tubuls itu kebanyakan yang terjunan sifatnya karena dia memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, padahal mana ya dia? Ini pompa. Bentar. Nih, koagulasi. Koagulasi di sini dia pakainya terjunan. Terjunan karena dia memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, kayak gini kan. Nah, ini sih ya, maksudnya padahal kan koagulasi itu banyak ya, bisa static Mercer. Nah, tapi dari tahun ke tahun itu biasanya emang gunain yang terjunan, makanya kayak kita kayak apa ya, ganti-ganti angkanya aja, tapi dengan perumusan yang sama. Padahal ini ya aku kasih contoh yang di mana ya? Ini kelihatan nggak? Apa ini? Google Chrome-nya kelihatan nggak? Yang dimensi inlet bukan, Mbak? Ah iya bener. Nah ini dari undergraduate thesis. Ini adalah skripsinya anak ITS. Nah teman-teman bisa searching. Nah di sini kan, misal nih, kalau misalnya kita itu biasanya pakai yang horizontal. Horizontal. Padahal kan flokulasi itu ada yang kayak gini kan, vertikal. Jadi dia memanfaatkan hidrolis. Dia memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi kayak ibaratnya dari kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dia semakin ke bawah dia semakin kecil. Semakin menurun gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan gravitasi. Tapi ada juga yang bentuknya itu kayak gini nanti dia. Apa ya, kayak zigzag gitu loh. Ini deh, insya Allah pertemuan berikutnya ntar aku coba kasih gambar-gambar ke kalian deh yang jenis-jenis flokulasi itu apa. Nanti kan sesuai dengan ini ya, bahasan di bab 5. Padahal ada nih, kalau misalnya kita mau cari, itu ada. Misalnya kayak nih, dia pakai static mixer kan, ini ada perhitungannya kok. Nih, misalnya dia pakai static mixer nih, unit koagulasinya. Sedangkan misalnya di masteran kita kan pakainya ini ya, pakainya yang terjunan gitu. Jadi kayak apa ya, nanti teman-teman bisa cari referensi dari sumber lain sih semisal mau gitu atau tertarik gitu, nggak cuman kayak kita plek-plek sama tubesnya cutting doang gitu. Aku jujur ya sih, maksudnya kayak tubes gitu ngerjain kayak cutting gitu, padahal di luar sana itu banyak yang beda gitu. Kayak misal yang PAB yang waktu air limbah semester 6 gitu kan. Oke, aku taunya kayak yang anaerobik itu kayak fakultatif, maturasi, maksudnya yang kayak konvensional gitu. Padahal di luar sana itu ada teknologi yang lebih canggih gitu, misalnya MBBR atau IFAS kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya bisa dan mau sih teman-teman coba cari referensi dari yang lain juga gitu, nggak hanya dari masteran cutting aja kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Mau tanya Mbak. Oke, apa? Ini Satrio sih Mbak yang nanya. Dia mau tanya bagian yang dimensi pipa transmisi air bersih itu tadi dapat dari mana ya Mbak? Oh iya, jadi sebenarnya kalau misalnya tubes tahu dulu,
itu kan debitnya pakai debit spam. Nah, makanya kita di sini ngejelasin pipa transmisi diameternya sekian gitu. Terus reservoir juga kan kita udah nentuin kapasitasnya kan waktu di spam. Nah, tapi kondisi yang sekarang itu kan teman-teman pakainya debit berdasarkan SOP. Jadi ini dihapus aja nggak apa-apa, dihapus aja ini. Oh ya, baik Mbak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Ntar teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini aja di grup aja nggak apa-apa, atau kita diskusi juga nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya aku bisa bales, insya Allah aku bales. Mungkin itu dulu sih dari aku. Nanti semisal teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup. Oke, nggak usah takut. Kita sama-sama belajar. Semangat buat kalian 3 tubesnya ya. Ini aku tutup aja ya. Makasih udah menyempatkan waktunya. Jangan lupa makan malam, jangan lupa ngerjain tugas kalian, dan istirahat sih. Jangan lupa istirahat juga. Sama